Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa bi sanadin muttasil ila al-imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi fi kitabih Riyadhus Shalihin. Radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'irus salihin. Amin. Ila anqal bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita tahu makna ba di sini asta'inu, bismillah, atau abtadi'u bi bismillah, saya memulai dengan menyebut nama Allah, atau atabarrak, saya mengharapkan keberkahan dengan menyebut nama Allah. Maka setiap aktivitas yang didahului dengan bismillah menjadi barokah, karena telah membuka akses kepada gudang rahasia Allah dengan kode, password, kunci, kata kunci. Semesta ini ada rahasia gudang kekayaan Allah. Ketika disebutkan passwordnya, kita akan mengakses, kita akan memperoleh rahasia-rahasia keberkahan itu, yang di langit, yang di bumi. Nabi Adam diperkenalkan dengan seluruh nama-nama, termasuk Ismullahil A'zam. Nabi Nuh dengan mengucapkan bismillahi majriha wa mursaha, selamat. Nabi Musa dengan diperkenalkannya bismillah, beliau sembuh dari penyakitnya. Nabi Sulaiman dengan menuliskan bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa tilun. Tunduk Ratu Balqis dan seluruh bala tentara, masyarakat rakyatnya, bahkan singgasananya pun menjadi milik Nabi Sulaiman. Baginda Nabi pun mengawali dakwahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka musannif Imam Nawawi di sini memulai bab kitabnya, bab tentang ikhlas di sini dengan bismillahirrahmanirrahim. Babun fil ikhlasi, bab tentang penjelasan ikhlas. Wa ihdarin niyati, dan menghadirkan niat. Fi jami'il a'mal, dalam seluruh amal. Seringkali kata ikhlas itu diterjemahkan dengan ketulusan, tulus. Memurnikan suatu amal karena mengharap Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, menghadirkan niat ini dalam seluruh aktivitas amal perbuatan, wal aqwal, ucapan, wal ahwal, perilaku, sikap, al barizati, yang terlihat, wal khafiyati, dan yang tersimpan. Aktivitas yang tampak terlihat pandangan mata ataupun yang tak terlihat, semuanya perlu menghadirkan niat. Ada kitab yang disusun oleh Imam As-Suyuti, yang kita baru saja ngaji tafsirnya, tafsir Jalalain As-Suyuti wal Mahalli. Beliau punya kitab menjelaskan hadis tentang ini, hadis innamal a'malu binniyat. Muntahal amal, syarah hadis innamal a'mal. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah diperintahkan mereka Yahudi dan Nasrani melainkan liya'budullaha, untuk menyembah kepada Allah,
mukhlisina, padahal tulus, ikhlas, memurnikan ibadah mereka itu lahu kepada Allah ad-dina akan agama. Jadi beragamanya itu karena Allah. Kenapa Yahudi dan Nasrani tidak mau? Padahal perintahnya perintah kebaikan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, memurnikan agamanya untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Nah, berarti di sini mafhum mukhalafahnya apa? Ada persoalan dalam perilaku beragama yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ya, karena mereka lebih mementingkan perhatian manusia sampai mengubah kitab Taurat, mengubah kitab Injil. Itu karena apa faktornya? Kalau tidak karena perhatian manusia, karena harta yang diberikan, mengubah hukum. Ketika hukum Taurat berat, ada yang menyogok kepada para rahibnya, para rabi ini pendetanya Yahudi, disogok, tolonglah beri keringanan. Yang zina mestinya dirajam, akhirnya orang berzina ketika dari kalangan keluarga terhormat dinaikkan ke keledai dengan menghadap ke belakang sambil wajahnya dicoreng dengan arang. Jadi tidak sampai dilempari batu, tidak. Hanya dipermalukan saja di muka umum. Hunafa'a, condong, cenderung kepada Islam dan berpaling dari agama-agama yang lain. Itu makna hunafa ya. Hunafa ya, condong. Ay ma'ilina an jami'il adyan, berpaling dari agama-agama yang lain, condong cenderung ila dinil haq, dinil Islam, kepada agama yang benar, agama Islam. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah memperoleh kepada Allah, jadi yang sampai, tidak sampai kepada Allah itu apa? Daging-dagingnya, daging sembelihan kurbannya. Tidak juga darah yang dialirkan. Orang menyembelih binatang kurban itu kan mengalirkan darah. Jadi yang sampai kepada Allah bukan daging kurbannya, bukan darah dari binatang kurban itu. Walakin tetapi yanaluhu, sampai kepada Allah at-taqwa minkum, ketakwaan dari kamu sekalian. Dulu orang jahiliyah, kaum jahiliyah itu kalau berkorban, menyembelih binatang kurban, itu darah kurbannya dioleskan ke Baitullah. Jadi darah itu dioleskan. Jadi Baitullah itu amis darah Ka'bah, dengan anggapan bahwa Allah perlu disuguhkan, dipersembahkan darahnya, dagingnya. Dan pemahaman perilaku semacam ini menjalar kepada semua keyakinan di belahan dunia yang lain dengan berbagai macam konsep keyakinan, kepercayaan, animisme, dinamisme. Lihat orang-orang yang menyembah berhalanya, menyembah Tuhan yang dalam bentuk fisik. Di situ ada sesembahan darah binatang, ada jenis cara penyembahan semacam proses yang sakral. Misalkan ayam disembelih, itu darahnya langsung dituang ke wadah, dan wadah itu kemudian menjadi sesajian. Maka yang mengambil manfaat itu jadi bangsa jin, kaum ifrit, kaum setan minal jinni, merasa senang, ini makanan gratis ini. Dagingnya disuguhkan. Ketika membusuk, aroma busuk ini menjadi sajian makanan bangsa jin, tulangnya ya. Akhirnya menjadi
penyimpangan akidah, sesembahan semacam itu. Jadi bentuk menyembelih binatang kurban, ritualnya itu memang menyembelih, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya, melaksanakan perintahnya itu dengan penuh ketaatan. Itu nilainya di situ. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakanlah wahai Nabi, in tukhfu, jika menyembunyikan kamu sekalian, ma sesuatu fi sudurikum, di dalam dada kalian, dalam hati kalian, aw tubduhu, atau memperlihatkan kamu sekalian, hu kepada ma, ya'lamhu Allah, pasti mengetahui kepada ma itu siapa Allah. Apa yang disembunyikan di dalam hati, apa yang diperlihatkan, Allah tahu. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Amiril Mukminin, ya, orang yang diberi gelar pertama kali Amirul Mukminin, Sayyidina Umar. Abi Hafsin, ini kunyahnya. Siapa yang memberikan gelar kunyah begitu? Rasulullah. Jadi pertama kali yang memberi kunyah Aba Hafs adalah Rasulullah. Beliau masuk Islam setelah 40 orang. Jadi beliau yang ke-41. Qala, berkata siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah amal-amal perbuatan itu dengan menurut niatnya. Jadi kesempurnaan amal itu, sahnya amal itu sesuai apa yang diniatkan oleh manusia. Jadi Allah tidak hanya membalas pahala orang yang beramal saja, tapi amal itu dipertanyakan niatnya. Apa niatnya beramal sesuatu? Wa innama, dan hanyalah likulli imri'in, bagi setiap orang, manawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat, maka siapa yang ada hijrahnya man ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah hanya berharap ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya man itu adalah pada Allah dan Rasulnya, dapat kemuliaan sesuai dengan niat yang tulus karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan siapa yang ada hijrahnya man itu di dunia karena urusan dunia, yusibuha, yang dia mencapainya, memperolehnya, ada keinginan urusan dunia yang diperoleh. Awi mra'atin, atau perempuan yang kiuha, yang ingin dia nikahi. Fahijratu, maka hijrahnya man itu ila ma hajar ilaihi, kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Lihat redaksi yang berbeda. Kalau urusan hijrah karena Allah dan Rasul diulang, fahijratu ilallahi wa rasulihi, menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap niat yang baik. Tapi ketika niatnya urusan dunia, urusan perempuan, maka tidak diulang fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Ya, tidak dikatakan fahijratuhu ila dunya yusibuhu aw yuratiyah. Enggak, cukup pakai ma hajaru ilaihi. Seakan di sini ada keengganan untuk mengulang sesuatu yang nilainya rendah. Muttafaqun ala sihatihi, sepakati atas kesahihannya. Kisah asbabul wurud dari hadis ini pun sudah sering kita dengar, bahwa ada seorang yang hijrah karena ingin menikahi wanita pilihannya. Ada seorang wanita bernama Ummu Qais.
Ada orang yang sangat gandrung mencintainya, ngejar-ngejar. Nah, Ummu Qais ini orang wanita yang beriman. Saat Nabi berhijrah, beliau ikut hijrah. Nah, lelaki yang mencintainya itu ingin menikahinya, maka diberi syarat oleh Ummu Qais, kamu kalau ingin menikahi saya, hijrah. Ya. Maka berhijrahlah. Nabang ring bini. Ya beda orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, orang yang berhijrah karena wanita. Maka laki-laki ini dikenal muhajiru Ummi Qais, orang yang berhijrah karena Ummi Qais. Apakah ada santri mondok ngejar tunangannya? Muhajiru Ummi Qais ya. Yang lain mondok cari ilmu, cari barokah. Ini tidak mondok karena ingin dekat dengan tunangannya. Mungkin ada itu. Perlu diperbaiki niatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.